Nabawi dan Farmasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, di pertemuan yang telah lalu, saya telah membahas permasalahan yaitu tentang hipertensi dan hipotensi. Sebenarnya, ini pun bisa berdampak terhadap orang yang mengalami gangguan insomnia. Nah, ini adalah kesempatan di mana saya akan membahas tentang insomnia. Apa sih itu insomnia? Insomnia adalah suatu penyakit atau suatu permasalahan di mana seseorang mengalami susah tidur. Insomnia atau susah tidur, ini banyak pemicu dari penyakit ini. Maka sebelum kita melakukan treatment, melakukan terapi terhadap orang yang mengalami gangguan insomnia, maka kita tentunya seperti biasa melakukan anamnesa dan diagnosa dulu. Sehingga kita akan mengetahui akar permasalahan dari orang yang mengalami insomnia. Karena kita tahu beberapa penyebab dari insomnia. Yang pertama adalah masalah asam lambung atau juga GERD. Ini asam lambung atau GERD ini bisa mengakibatkan seorang menjadi insomnia. Ya, seorang yang mengalami ini biasanya lebih cenderung sulit untuk tidur. Ya, kemudian stres. Ya, orang stres pun sama. Orang stres ini susah memperoleh atau mendapatkan tidur yang nyenyak ataupun gampang untuk tidur. Orang stres mau tidur tuh pikirannya sudah kemana-mana, ya, berpikir dengan masalah yang menjadi stresnya itu, ya. Kemudian juga depresi, ya. Depresi ini saudara-saudaranya dengan stres, ya. Orang depresi dengan stres ini deket-deket, ya. Ini pun sama. Ini adalah pemicu seseorang mengalami gangguan insomnia. Ya. Kemudian apa lagi? Yaitu masalah gangguan pernapasan. Orang yang mengalami gangguan pernapasan ini akan mengalami gangguan insomnia. Maka sering disampaikan bahwa pernapasan adalah organ dada. Organ dada adalah organ jiwa. Maka ketika seorang bermasalah dengan organ dadanya, pada dasarnya dia terganggu masalah kejiwaannya. Maka ketika orang mengalami pernapasan, sesak napas, pada dasarnya dia sedang memiliki permasalahan yang berat sehingga terganggu pernapasannya. Maka wajar kalau ketika dia memiliki permasalahan yang berat, pernapasan terganggu, otomatis dia pun akan mengalami susah tidur atau insomnia. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah masalah gangguan saraf. Ya, jadi yang kedua adalah masalah gangguan saraf ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi insomnia. Jadi ketika sarafnya misalkan kena, udah nggak bisa tidur. Ya, saraf bagian matanya, saraf tidurnya terkena, dia nggak bisa tidur. Makanya kita harus melakukan dulu anamnesa dan diagnosa untuk melakukan diagnosa terapi untuk orang yang mengalami gangguan insomnia ini. Maka kita akan mengetahui ini areanya kenapa, sakitnya itu apa. Maka kita pahami dulu di sini. Ketika kita sudah paham permasalahan ini, maka kita akan menggabungkan titik utama masalah insomnia dengan titik gangguannya, titik penyebabnya. Itu. Jadi ada dua titik yang kita lakukan. Pertama titik gangguan insomnianya, yang kedua adalah titik dari akar masalah gangguan insomnia itu sendiri. Nah, baik ya. Jadi ini adalah titik untuk permasalahan untuk insomnianya di sini. Maka kita akan gambarkan juga untuk masalah titik insomnianya. Ini titik utama insomnia. Oke. Nah, titik utama insomnia yang pertama adalah titik di bawah pusar. Ya, ini titik di bawah pusar. Kalau misalkan ini pusar, maka titik bekamnya di sini. Titik di bawah pusar. Ini titik pertama untuk masalah gangguan insomnia. Titik berada di bawah titik pusar. Itu untuk yang pertama. Nah, ini kemudian yang kedua ada di area belakang.
Titik yang pertama untuk gangguan insomnia untuk area belakang, yaitu di titik al-kahil. Nah, kembali lagi seperti tadi, titik al-kahil. Titik al-kahil seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu dengan cara menundukkan pasien kita, maka kita akan menemukan titik al-kahil itu daerah di mana ada benjolan tulang, ya, area sini, ya, area serviks sini. Ini adalah titik al-kahil, titik pertama pembekaman di area belakang untuk masalah insomnia. Kemudian yang selanjutnya adalah titik lambung. Nah, bagaimana menentukan titik lambung? Untuk menentukan titik lambung, maka kita harus menentukan dulu titik al-kahil dengan area usus besar. Ini adalah area usus besar di sini, ya, usus besar. Kemudian dibagi dua. Ini bagi dua dengan titik lambung, dengan al-kahil, titik al-kahil. Maka posisinya kita perkirakan ada di daerah ini. Ya. Ini adalah area limpa. Ya, ini area limpa. Ya. Kemudian untuk menentukan titik lambung, maka titik limpa ini dibagi dengan area usus besar. Ada posisinya ada di sini. Ya. Berarti ini adalah titik masalah gangguan lambung, yaitu tadi titik yang bisa disebabkan karena gangguan GERD. Insomnia yang disebabkan gangguan GERD ini dibekam di area lambung. Kemudian yang selanjutnya adalah di titik ginjal. Oke, bagaimana kita menentukan area ginjal? Maka lambung dibagi dua dengan usus besar. Nah, ini adalah area ginjal. Ya, jadi caranya menentukannya, lambung dibagi dua dengan usus besar adalah ini adalah area ginjal. Nah, kemudian selanjutnya setelah ginjal, apalagi titik apa? Yaitu titik usus besarnya. Ini area usus besar. Jadi posisinya berada di atas titik al-kiton. Titik al-kiton atau di lipatan terakhir pulang punggung kita dengan bokong kita, ini adalah area untuk masalah usus besar. Titik usus besar, ini kuncinya dari sini, kuncinya ya, usus besar dibagi dua dengan kahil, posisinya adalah menjadi limpa, kemudian limpa dibagi dua dengan usus besar menjadi lambung, lambung dibagi dua dengan usus besar menjadi ginjal. Selanjutnya untuk masalah insomnia ini ada di posisi di lengan, ya. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, untuk menentukan titik bekam insomnia di area tangan ini mudah sekali, ya. Pertama, ini pergelangan tangan, ini lipatan sikut, kemudian lipatan sikut dengan pergelangan tangan dibagi dua. Oke, ini ya titik kita setelah bagi dua. Kemudian titik insomnia ada di mana? Ada di titik pembagi antara lipatan sikut dengan pembagi dua ini, yaitu posisinya ada di sini. Ini adalah titik bekam untuk gangguan insomnia di area tangan, itu ya. Jadi pemirsa MTV dimanapun Anda berada, ini mudah ya. Kita cukup membagi antar pergelangan tangan dengan sikut dengan lipatan dibagi dua, kemudian kita tentukan ini dibagi dua dengan lipatan sikut di posisinya ada di area ini. Nah, kita kembali kepada akar masalah. Nah, akar masalah insomnia itu yang pertama adalah masalah lambung. Oke, berarti masalah lambung kita sudah terjawab. Berarti posisinya ada, tetap udah dilakukan pembekaman di sini. Kemudian yang kedua adalah stres atau juga depresi. Stres dan depresi. Stres dan depresi bisa melakukan di daerah katifain. Ya. Kemudian untuk gangguan pernapasan, maka ini bisa kita melakukan pembekaman di area limpa dan di area paru-paru. Ya. Limpa dan paru, maka tentukan titik limpa dibagi dua, maka ini adalah titik paru, ya. Maka titik pembekamannya adalah yang pertama paru di sini, kemudian titik limpa ada di sini, ya. Ini untuk pembekaman permasalahan insomnia yang disebabkan oleh gangguan pernapasan. Oke, nah selanjutnya adalah gangguan masalah saraf. Maka masalah saraf bisa dilakukan pembekaman di area al-kiton ataupun tulang ekor. Untuk menentukan titik al-kiton ini posisinya ini ya, ini usus besar, maka posisinya adalah tulang ekor. Ini ada tulang ekor ya, tulang ekor dari seorang berada di bawah titik usus besar.
ya, berada di sini. Jadi pembekaman ini alkiton bisa untuk masalah gangguan saraf itu. Nah, jadi itu adalah titik di mana seseorang melakukan pembekaman pertama dari titik bekamnya, yang kedua adalah dari titik akar penyebab seorang mengalami gangguan insomnia gitu ya. Nah, itu jadi pemirsa MTV dimanapun Anda berada, ini adalah titik-titik yang insya Allah mudah kita pahami. Dan tentunya juga ini dengan gambar, dengan titik-titiknya yang ini sangat mudah kita menentukan titik bekamnya itu sendiri. Demikian pemirsa MTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini bisa bermanfaat. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi dalam program yang sama, itu mengenal lebih dekat Tibun Nabawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibun Nabawi dan Farmasi Islam.